Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan memulai persekutuan keluarga kita pada malam hari ini. Sebelumnya saya mengundang untuk mengambil saat teduh dimulai. Amin. Untuk memulai persekutuan keluarga kita pada malam hari ini, kita ngangkat satu pujian oleh karena kemurahan Tuhan. Sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Kita memulai lagi dari awal. Doa. Bapa kami sorga, terima kasih Tuhan pada kesempatan hari ini. Kau boleh bersyukur pada Tuhan atas berkat kemurahan pada hari ini Tuhan. Jadi Tuhan, kami akan mulai ibadah kami Tuhan. Berkati kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Berkati dari singer, main musik atau firman Tuhan ini Tuhan. Biarlah ini jadi berkat Tuhan. Inilah kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, ucap syukur pada Tuhan. Amin. Untuk sebelum kita membaca Mazmur kita pada hari ini, kita akan kasih satu pujian. Ajar kami Tuhan menghitung hari. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami besar setiamu Tuhan.
kita pada malam hari ini yang terambil dari Mazmur 89 ayat 41 hingga ayat 53. Saya akan membacakan bagi kita semua dari Mazmur 89 ayat 41 hingga ayat yang ke-53 dengan judul perikop Kesetiaan Tuhan kepada Daud. Ayat 41, melanda segala temboknya, membuat kubu-kubunya menjadi keruntuhan. Semua orang yang lewat di jalan merampoknya, dan ia menjadi celah bagi tetangganya. Engkau telah meninggikan tangan kanan para lawannya, telah membuat semua musuhnya bersukacita. Juga kau balikkan mata pedangnya, dan tidak membuat dia dapat bertahan dalam peperangan. Engkaulah menghentikan kemilangannya dan tahtanya, kucampakankah ke bumi? Kau pendekkan masa mudanya, keselubungi dia dengan malu. Betapa lama lagi ya Tuhan, Engkaulah bersembunyi terus-menerus, berkobar-kobar mukamu laksana api. Ingatlah apa yang kamu hidup itu, betapa sia-sianya kau ciptakan semua anak manusia. Siapakah yang hidup dan yang tidak mengalami kematian, yang dapat meluputkan nyawanya dari kuasa dunia orang mati? Di manakah kasih setiamu yang mula-mula ya Tuhan, yang telah kau janjikan dengan sumpah kepada Daud demi kesetiaanmu? Ingatlah celah hambamu ya Tuhan, bahwa dalam dadaku aku menanggung penghinaan segala bangsa yang dilontarkan oleh musuh-musuhmu, ya Tuhan, yang dilontarkan mencela jejak langkah orang yang kau rapi. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Ya amin. Berbahagialah orang yang membaca firman Tuhan dan mendengarkannya dan melakukannya hari lepas hari. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, kita mengangkat satu pujian, Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganmu. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab kau sertaku sejauh langit dari bumi. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kita ngangkat satu pujian lagi. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganmu. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab kau sertaku sejauh langit dari bumi. Sejauh langit
langit dari bumi. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari kita berdoa. Kaulah Tuhan sumber kekuatan dan pengharapan dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur karena kasih dan setia-Mu boleh terus memimpin, menolong kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Kami menyadari betapa berdosanya kami di depan Tuhan. Ada banyak pelanggaran, kesalahan yang sering kali kami kerjakan di hadapan Tuhan, dan tanpa kami sadari, seringkali tindak tanduk kami tidak memberikan kesaksian yang baik, sehingga di dalamnya kami berbuat dosa. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu, ampunilah kami, supaya dengan demikian kami boleh dilayakkan oleh Tuhan untuk belajar dari firman Tuhan. Karena firman Tuhan bagian yang terbaik bagi kami, boleh memimpin kami, mendidik kami, dan boleh senantiasa mengerti, membuat kami mengerti kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu yang terbatas yang akan menyampaikan pemberitaan firman boleh diurapi oleh kuat kuasa Roh Kudus. Terima kasih, berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, sebab kami siap untuk mendengar dan belajar dari firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup dan yang menghidupkan jiwa manusia, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama mendasari ibadah kita dengan membaca bagian firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Gembala beserta seluruh majelis yang juga boleh memberikan kesempatan bagi saya untuk berbagi firman Tuhan, dan kiranya kita boleh belajar bersama-sama. Tentu ada yang mengenal wajah saya cukup familiar, tapi mungkin ada yang bertanya-tanya, dari mana dan siapa kasih cantik yang berdiri di depan. Baik Bapak Ibu Saudara, perkenalkan, saya akan kembali memperkenalkan secara singkat. Nama saya Sulistiawati. Saya anak dari Bapak Jatmiko Adi beserta dan juga anak dari Bapak Utomo. Mungkin cukup terkenal orang tua kami. Saya beserta suami melayani Tuhan sebagai tenaga orientasi di GKII wilayah 3, khususnya di Sungai Baung. Kami melayani di sana kurang lebih sudah 1 tahun, dan puji Tuhan, Tuhan juga boleh menganugerahkan berkat yang luar biasa di tengah-tengah keluarga kecil kami, seorang putri yang tentunya boleh kita saksikan, dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala, seluruh jemaat Tuhan beserta pengurus yang juga boleh mendoakan kami sehingga kami boleh sehat semua karena doa Bapak Ibu Saudara. Baik, demikian kita akan melanjutkan dan kembali kepada fokus kita, yaitu kebenaran firman Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita dari Yosua. Kitab Yosua pasalnya yang pertama, kita akan membaca ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-9. Sekali lagi, Yosua pasalnya yang pertama, ayat 7 sampai ayatnya yang ke-9. Bapak Ibu Saudara boleh menyimak dalam Alkitabnya masing-masing, dan saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Firman Tuhan di bawah satu perikop berdasarkan Lembaga Alkitab Indonesia. Demikian, perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan, ayat yang ke-7 sampai yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh,
bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat yang ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan pada malam hari ini akan kita bahas, akan kita pelajari dengan satu subtema kecil, yaitu harus bertindak agar kita berhasil dan beruntung. Harus bertindak supaya kita berhasil dan beruntung. Bapak Ibu Saudara, dalam teks yang kita baca, ini adalah bagian di mana bangsa Israel harus menempuh perjalanan dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, dan teks yang kita baca, mereka belum memasuki tanah Kanaan, tetapi mereka tetap terus berjalan. Dan ayatnya yang pertama, seorang abdi Allah yaitu Musa, yang disebut juga sahabat Allah, telah meninggal atau mati, sehingga tongkat estafet kepemimpinan diserahkan kepada Yosua untuk menggantikan posisi Musa, memimpin bangsa Israel untuk berjalan menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Dan untuk mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan, untuk menerima penggenapan dari janji-janji Tuhan, bangsa Israel harus berjuang dengan keras. Bangsa Israel harus bertindak, bangsa Israel harus berjalan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bukankah bangsa Israel adalah bangsa yang dipilih Tuhan? Tapi ketika Tuhan memberikan janji, kenapa mereka harus berjuang dengan keras? Kenapa Tuhan tidak memberikannya dengan cuma-cuma? Bapak Ibu Saudara, ada beberapa hal yang akan kita pelajari bersama. Yang pertama, mengapa bangsa Israel harus berjuang untuk mendapatkan atau menikmati, melihat, menyaksikan penggenapan dari janji Tuhan bagi mereka? Yang pertama, kenapa mereka harus bekerja dengan keras? Karena untuk berhasil membutuhkan perjuangan. Untuk berhasil membutuhkan perjuangan. Kita akan menjadi orang yang celaka, bahkan orang yang paling malang di dunia ini, ketika kita menganggap bahwa ketika kita percaya dengan Tuhan, tetapi kita bersantai-santai dan berpangku tangan, kemudian kita akan mengatakan, Tuhan akan bekerja buatku, Tuhan akan menolongku, menyertaiku, tetapi kita tidak bereaksi, kita tidak bertindak, kita tidak merespon apa yang Tuhan perintahkan, kita akan menjadi manusia yang celaka. Kenapa? Karena kita tidak akan pernah menikmati janji Tuhan itu. Itu sebabnya kita harus bertindak. Saat Tuhan memberikan janjinya, di saat yang sama, Tuhan ingin bangsa itu percaya kepada Tuhan dan juga melakukan perintahnya, berjalan menurut kehendak dan pimpinan Tuhan, tentu melalui hambanya, yaitu Yosua. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, yang kita baca pada bagian ini dari Yosua pasalnya yang pertama, kita akan belajar bahwa ternyata orang-orang percaya harus bertindak supaya berhasil. Kalau kita tidak bertindak, sesungguhnya kita tidak akan pernah mencapai keberhasilan itu. Bangsa Israel harus berusaha dengan keras, berjuang dengan keras, mencucurkan air mata, bahkan mencucurkan keringat setiap hari, saben hari tidak habis-habis, supaya mereka demi mencapai yang namanya keberhasilan. Keberhasilan yang ingin mereka capai adalah menduduki tanah Kanaan. Itu sebabnya iman harus nyata melalui tindakan dan cara hidup kita. Yakobus pasalnya yang kedua ayat yang ke-26 di sana dikatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Itu sebabnya ketika kita berkata bahwa saya percaya kepada Tuhan, Tuhan mau kita bertindak. Karena tindakan yang kita kerjakan itu adalah respon dari iman kita kepada Tuhan.
Gereja harus berjuang. Kalau gereja tidak berjuang, gereja tidak memikirkan bagaimana pelayanan, gereja tidak memikirkan bagaimana penginjilan, kalau gereja tidak mau kembali mengupgrade atau memikirkan apa yang harus dikembangkan di dalam gereja, gereja juga tidak akan maju. Jemaat Tuhan demikian, harus berjuang. Harus bekerja dengan keras, dengan sungguh-sungguh dalam hidup ini. Ada seorang bijak mengatakan, berjuanglah, bekerjalah, seolah-olah besok engkau akan mati. Bapak Ibu yang saudara diberkati oleh Tuhan, itulah sebabnya kenapa bangsa Israel harus berjuang dengan keras untuk mendapatkan janji Tuhan. Karena untuk berhasil membutuhkan perjuangan dan kerja keras. Kemudian yang kedua, kenapa harus bertindak untuk mendapatkan hasil yang baik? Karena untuk berhasil membutuhkan proses. Bapak Ibu Saudara, kebanyakan di antara kita bekerja sebagai petani. Tentu kita sebagai petani sangat memahami bahwa ketika kita menanam, maka ada proses untuk bertumbuh dan menghasilkan buah. Bangsa Israel juga diproses oleh Tuhan. Dan proses itu tidaklah mudah. Membutuhkan waktu yang cukup panjang. Banyak penafsir yang mengatakan bahwa untuk masuk ke tanah Kanaan mereka harus berjalan kurang lebih selama 40 tahun. Sedangkan kalau misalnya mereka berjalan dengan normal, ada beberapa penafsir yang mengatakan mereka bisa menembusnya selama 40 hari. Bapak Ibu Saudara, kenapa harus menjadi begitu panjang? Tuhan juga ingin melihat kesetiaan dari bangsa Israel. Apakah bangsa Israel taat dan setia kepada Tuhan? Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan, proses seringkali tidak siap untuk diterima oleh kebanyakan orang. Karena proses itu menyakitkan. Proses yang Tuhan izinkan tidak selalu mendatangkan sukacita, tapi ada kalanya juga duka cita. Kehilangan, bahkan juga masa-masa yang sulit. Ada berapa banyak orang dari suku Israel yang meninggal ketika mereka berada dalam perjalanan. Tapi itu proses Tuhan. Ketika mereka terus berjalan, tidak menoleh ke kanan, tidak menoleh ke kiri, mereka dikatakan boleh berhasil dan beruntung. Bahkan dalam proses juga, ada kalanya bangsa Israel jatuh bangun untuk terus menjaga iman mereka dan kepercayaan mereka kepada Tuhan. Bilangan pasal 14 ayatnya yang ke-27. Di sana mereka dikatakan sering mengeluh, bersungut-sungut kepada Tuhan. Kenapa tidak sampai-sampai? Sekalipun mereka juga sudah mendengar janji Tuhan. Kemudian tidak hanya sekedar mengeluh, mereka juga memberontak kepada Tuhan. Memberontak. Keluaran pasalnya yang ke-32 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Pemberontakan, penyembahan berhala. Bapak Ibu Saudara, proses yang sering kali mereka alami membuat mereka terus diuji. Apakah mereka setia kepada Tuhan? Apakah mereka taat kepada perintah Tuhan? Dan ada di antara mereka yang jatuh, tetapi ada juga di antara mereka yang boleh bangkit dan berpegang teguh pada janji Tuhan. Dan hanya orang-orang yang mengikuti proses yang Tuhan izinkan, mereka yang akan terus dipimpin oleh Tuhan. Itu sebabnya di ayatnya yang ke-7 di sana dikatakan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Ketika hati kita menjadi tawar hati, kita tidak akan pernah mampu untuk berjuang. Bapak Ibu Saudara, dengan demikian untuk dapat menerima proses yang Tuhan berikan, Tuhan izinkan bagi kita, maka kita harus bersandar pada kekuatan dan hikmat Tuhan. Dalam teks ini kita harus berpegang pada firman Tuhan atau hukum Taurat Allah. Jika demikian, yang menjadi pertanyaan selanjutnya, tindakan apa yang harus kita lakukan untuk dapat berhasil dan menjadi orang yang beruntung di dalam mengikut Tuhan? Tindakan apa? Dari teks firman Tuhan yang kita baca, setidaknya sedikitnya ada 2 hal yang akan saya sampaikan pada bagian ini. Yang pertama, harus bertindak hati-hati. Artinya, jangan berlaku serong. Ayatnya yang ke-7. Jangan berlaku serong. Dalam segala keadaan yang sulit,
membuat kita merasa kecut dan tawar hati, sehingga tidak jarang hal demikian menyeret hati kita untuk berpaling pada Tuhan. Membuat kita merasa bahwa sepertinya Tuhan jauh dari kita. Situasi yang sulit sering kali juga membuat kita tidak berhati-hati. Hati kita mulai bercabang. Kita mulai meragukan apa yang Tuhan mau kerjakan bagi kita. Firman Tuhan mengingatkan kita, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kalau ikut Tuhan selama-lamanya. Amin. Jangan hari ini ikut Tuhan, besok ikut mamon, hari ini ikut Tuhan, besok lupa, tidak lagi menyembah Tuhan dan sebagainya. Sekali ikut Tuhan, sampai mati ikut Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Hanya orang-orang yang berpegang pada firman Allah, taat dan setia kepada segala ketetapan-ketetapan Tuhan, yang akan dianugerahi hikmat ilahi, dan hikmat itu akan memimpin kita untuk bertindak hati-hati dan bijaksana. Hanya orang yang dekat dengan Tuhan yang akan mengambil keputusan-keputusan secara bijaksana. Itu sebabnya tidak semua orang dapat menjadi pemimpin, oleh karena tidak semua orang memiliki hikmat yang datang daripada Tuhan. Orang yang berhasil akan disebut beruntung karena dapat menyaksikan dan menikmati anugerah Tuhan, penggenapan janji Tuhan dalam kehidupannya setiap hari yang dialami seperti yang dialami oleh Yosua dan Kaleb. Firman Tuhan mencatat dan memberi informasi kepada kita bahwa Yosua dan Kaleb mereka yang berhasil memasuki dan menduduki tanah Kanaan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Tindakan apa yang harus kita lakukan supaya kita berhasil dan disebut sebagai orang yang beruntung? Bagian yang kedua, kita harus mempercayai janji Tuhan dan penyertaannya. Kita harus mempercayai setiap janji Tuhan dan penyertaannya. Dari mana kita dapat mengerti janji-janji Tuhan bagi kita? Tentu dari firman Tuhan. Yang kita baca, yang kita renungkan, bahkan yang kita dengar. Di dalam perjalanan mereka yang mereka tempuh untuk memasuki tanah Kanaan yang cukup panjang, bangsa Israel juga jatuh bangun untuk mempercayai janji Tuhan. Pada perikop ini setidaknya ada 3 kali dicatat, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kenapa? Karena untuk memelihara iman di dalam kurun waktu yang cukup panjang bukanlah perkara yang gampang. Ada banyak persoalan, ada banyak pergumulan yang siap mengasah, menguji iman kita. Apakah kita boleh sungguh-sungguh menyangkal diri dan lebih taat pada kehendak Tuhan, atau sebaliknya, kita menyangkal kehendak Tuhan dan kita mengikuti kehendak diri sendiri. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Banyak di antara bangsa Israel seringkali meragukan janji Tuhan itu dengan bersungut-sungut, merasa kecewa dan putus asa. Tetapi banyak juga di antara mereka seperti yang saya sampaikan tadi, mereka juga boleh sungguh-sungguh melihat visi Tuhan, mereka boleh berpegang pada janji firman Tuhan, dan pada akhirnya mereka juga boleh menguatkan satu sama yang lain, dan mereka boleh berjalan bersama-sama. Ayatnya yang ke-8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, renungkanlah siang dan malam. Ketika orang mendengar, membaca dan hidup berdasarkan firman Tuhan, ada kekuatan hati yang terus diperbaharui. Masalah boleh ada, tantangan boleh ada, silih berganti, tetapi hanya orang-orang yang dekat dengan Tuhan yang akan dimampukan untuk melewati setiap persoalan dalam hidupnya. Demikian juga yang dialami oleh bangsa Israel. Dengan merenungkan Taurat Tuhan dalam hati kita, akan menjadikan kita lebih kuat dan berani, bahkan bertumbuh di dalam iman. Roma pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-17. Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan, saat bangsa Israel berhasil menduduki tanah Kanaan, jadi pada akhirnya bangsa Israel berhasil masuk dan menduduki tanah Kanaan sesuai dengan janji Tuhan. Mereka berhasil dan mendapatkan tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Itu bersifat jasmani atau materi saja. Tetapi yang lebih hakiki, lebih daripada itu, janji Tuhan yang diberikan kepada umat Tuhan sampai hari ini adalah Tuhan menjanjikan tempat yang istimewa,
dan bersifat kekal, yaitu sorgawi. Sorga bagi kita. Sorga bagi setiap orang yang percaya, beriman, bahkan memelihara iman itu sampai pada akhir kehidupan. Sampai ia mati, ia beriman kepada Tuhan. Janji Tuhan akan diberikan tempat yang luar biasa, yaitu sorga yang bersifat kekal. Dan hanya orang-orang yang mempercayai janji Tuhan dan penyertaan Tuhan, yang terus memelihara imannya, yang akan menikmati janji ini. Bapak Ibu Saudara, yang menjadi kesimpulan bahkan aplikasinya bagi kita, berhasil dan beruntung tidak boleh diukur dengan materi. Walaupun teks yang kita baca ini berbicara tentang materi yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu berupa tanah yang akan diduduki oleh bangsa Israel, tanah yang akan menghasilkan susu dan madu yang akan memelihara kehidupan bangsa dan umat Israel. Tetapi janji Tuhan atau berkat Tuhan tidak hanya diukur dari materi, tetapi pada ayat yang ke-9 di sana dikatakan dan memberi penekanan penting bagi kita bahwa penyertaan Tuhan akan membuat kita berhasil dan beruntung. Itu juga merupakan janji Tuhan dan berkat Tuhan bagi kita. Penyertaan Tuhan, apa yang jauh lebih baik dibandingkan penyertaan Tuhan? Apa yang jauh lebih baik dibandingkan dengan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita? Apa yang jauh lebih baik dibandingkan dengan pembelaan Tuhan di dalam hidup kita? Tidak ada. Karena Tuhan adalah bagian yang terbaik di dalam hidup kita. Tuhan bagian yang terbaik bagi jiwa kita. Ketika Tuhan membela kita, ketika Tuhan bersama dengan kita, maka janji Tuhan akan digenapi dan kita menjadi orang-orang yang berhasil. Dan firman Tuhan katakan beruntung. Sekalipun kita tidak boleh mengukur berkat Tuhan, tidak boleh mengukur janji Tuhan hanya dengan materi. Karena jika kita mengukurnya dengan materi, ada banyak orang percaya tentunya akan merasa kurang beruntung ataupun tidak berhasil. Tetapi ketika kita melihat ada banyak berkat Tuhan yang boleh kita rasakan, maka sesungguhnya kita akan menjadi orang yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, melalui perenungan firman Tuhan hari ini, kita boleh sungguh-sungguh belajar dan diingatkan bahwa kita harus bertindak hati-hati supaya kita berhasil dan beruntung. Tentunya dalam tindakan ini kita mengandalkan Tuhan berdasarkan firman Tuhan. Kemudian yang kedua, kita harus berpegang pada janji Tuhan dan juga mempercayainya, serta mempercayai penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita dan keluarga kita masing-masing. Demikian firman Tuhan yang boleh menjadi perenungan dan bahagian bagi kita sekalian. Bila firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua. Roh Kudus kiranya menolong dan Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh belajar dari satu suku, dari satu bangsa yang besar yang Tuhan boleh pilih, yaitu bangsa Israel. Ketika mereka menerima janji Tuhan, mereka harus berjuang dengan keras. Mereka harus berjalan, mereka harus mencucurkan keringat, bahkan air mata. Bahkan ada banyak darah yang tertumpah untuk mendapatkan janji Tuhan, yaitu tanah Kanaan. Dengan demikian hal ini juga kembali mengingatkan kami bahwa kami sebagai jemaat Tuhan, kami sebagai anggota gereja, kami juga harus berjuang. Kami juga harus bekerja dengan keras, dengan giat, supaya semua rencana Tuhan, kehendak Tuhan dalam hidup kami juga boleh tergenapi. Dan kami juga terus rindu pelayanan dan pekerjaan Tuhan terus maju, terus berkembang. Sehingga dengan demikian Tuhan dipermuliakan dan hidup kami semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ketika Tuhan menggenapi setiap janji Tuhan bagi bangsa Israel, demikian juga Tuhan akan menggenapinya bagi kami. Hidup bersama dengan Tuhan sampai pada akhirnya, itu adalah kerinduan dan pengharapan terbesar bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Hamba-Mu terbatas dan berhenti untuk berkata-kata. Tapi bila Roh Kudus-Mu terus menyempurnakan firman Tuhan dalam hati setiap umat-Mu, sehingga boleh sungguh-sungguh diberkati dan memiliki pengertian, pemahaman, bahkan juga boleh sungguh-sungguh menimbulkan reaksi iman. Sehingga dengan demikian iman setiap kami sebagai jemaat Tuhan boleh kami nyatakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin.
kita akan menaikkan setiap pokok doa kepada kita pada malam hari ini. Khususnya kita yang pertama, kita doakan untuk pokok doa keluarga. Ini kita doakan untuk keluarga kita masing-masing yang sudah diterangkan di dalam lembaran yang sudah diberikan oleh para majelis. Dan kita juga doakan untuk pokok doa bangsa negara. Kita doakan untuk pemerintahan agar diberikan hikmat menemukan vaksin sebagai jalan keluar untuk menghadapi wabah virus COVID-19. Kita doakan juga masyarakat agar taat melakukan protokol kesehatan dalam kehidupan mereka setiap hari. Kita doakan juga tenaga medis yang menangani pasien virus COVID-19 agar diberikan pertahanan tubuh untuk melawan virus dan saat mereka bekerja. Doakan juga pasien yang dicurigai dalam positif terjangkit virus COVID-19 akan diberikan kesembuhan total dari Tuhan Yesus. Kita doakan untuk pokok doa untuk gereja dan jemaat. Kita berdoa untuk pekerjaan seluruh jemaat agar diberkati Tuhan Yesus dan memperoleh berkat yang berlimpah. Berdoa juga untuk kesehatan seluruh jemaat agar diberikan kesehatan, dimohon pemeliharaan Tuhan bagi kandungan Ibu F. Tobing serta pemulihan kesehatan Ibu T. Manurung. Kita berdoa juga untuk pendidikan anak-anak agar anak-anak diberikan kepintaran dan kedisiplinan walaupun harus belajar di rumah. Kita berdoa untuk anak-anak dalam perantauan agar diberikan kekuatan dan perlindungan saat beraktivitas. Berdoa untuk proses renovasi aula dan pastori GKI Karangjaya. Doakan untuk dana yang diperlukan. Kita juga doakan untuk MPH Sinode dalam program pelayanan dan pembangunan gedung serbaguna. Sebelum kita menaikkan pokok-pokok doa sahabat pada malam ini, kita akan satu pujian, Hatiku Percaya. Saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya. Bapak Ibu yang ada di rumah yang mengikuti acara ibadah pada hari ini, mari kita bersama-sama tundukkan kepala, kita bersyafaat bersama-sama di hadapan Tuhan, mengumuli dalam doa seluruh kebutuhan dan pergumulan kita masing-masing. Mari kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus kami sungguh bersyukur buat anugerah dan kebaikan Tuhan yang menyinari kami dengan wajah-Mu dan memberikan kami kasih karunia. Sampai hari ini kami ada oleh karena kemurahan dan kebaikan Tuhan yang beroleh kasih Tuhan untuk saat ini beribadah bersekutu kepada Tuhan walaupun hanya di rumah saja. Terima kasih Tuhan, kami tetap berdoa bagi bangsa dan negeri kami ini ke dalam tangan mengasihi-Mu dan kami berkata, Shalom Indonesia, diberkatilah bangsa kami, diberkatilah negeri kami dengan berjuta-juta penduduknya, diberkatilah pemimpin pemerintahan kami Tuhan mulai tingkat yang tertinggi sampai yang terendah, dan diberkati instansi-instansi yang terkait dalam bidang masing-masing dalam memajukan perekonomian, sosial, politik di bangsa ini sehingga bangsa ini Tuhan beroleh kemurahan di hadapan Tuhan untuk menikmati berkat-berkat sejahtera yang daripada Tuhan turun ke atas kami, bangsa dan negeri kami ini yang kami cintai. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk para petugas medis dan juga Tuhan tim-tim yang dalam bekerja yang menangani Tuhan Yesus penanggulangan COVID-19 yang menjadi Tuhan Yesus
skala yang sangat besar Tuhan, dampak dari virus yang terjadi. Biarlah Tuhan Kau memberkati para tenaga medis yang ada. Tuhan berikan kekuatan, kemampuan, kesehatan daripada Tuhan, dan juga setiap kami yang terpapar virus COVID-19, Tuhan berikan kesanggupan, hikmat, kasih karunia, pemulihan kesehatan daripada Tuhan, sehingga kami Tuhan Yesus mengawali dan mengakhiri semuanya ini dengan pertandingan yang baik untuk tetap berserah kepada Tuhan, untuk mengandalkan Tuhan dalam hidup kami masing-masing. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk Tuhan pekerjaan jemaat, baik kami yang bekerja di ladang, di kantor-kantor, di pemerintahan-pemerintahan, dan pegawai-pegawai swasta Tuhan yang bekerja saat ini. Dan juga kami yang ada di rumah Tuhan yang tidak lagi bekerja oleh karena terkena Tuhan Yesus PHK. Kami percaya Tuhan Yesus apapun yang hari ini terjadi atas hidup kami, itu semuanya dalam pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Bukakan tingkap-tingkap langit-Mu untuk seluruh kebutuhan kami yang kami rindukan terjadi atas hidup kami. Dan berikan kami selalu Tuhan Yesus berkat-berkat Tuhan, sehingga selalu akan ada makanan, minuman yang kami pakai juga Tuhan Yesus tiap-tiap hari. Kebutuhan kami Tuhan, Engkau yang mencukupkannya. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk jemaat yang hari-hari ini Tuhan Yesus bergumul untuk kesehatannya. Kami mohon kiranya pemulihan daripada Tuhan terjadi. Secara khusus kami berdoa untuk kandungan Ibu F. Tobing. Kami serahkan dalam tangan mengasihi-Mu untuk masa-masa melahirkan pada bulan 11 ini. Biar kiranya tangan Tuhan menolong, memberkati, memberikan kekuatan dan kesanggupan Tuhan Yesus untuk menghadapi masa-masa kelahiran dan anaknya dalam keadaan sehat pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa untuk kesehatan Ibu Sudarwati dan Ibu Tebor Manurung. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biar pemulihan daripada Tuhan terjadi Tuhan Yesus bagi kedua hamba-Mu ini, dipelihara baik dan disembuhkan oleh tangan Tuhan yang hidup. Kami juga berdoa Tuhan untuk pendidikan anak-anak. Kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan, baik mereka juga yang dalam pekerjaan, yang jauh maupun yang dekat. Pelihara mereka dengan tangan pengasihan-Mu. Kuatkan dan teguhkan iman percaya mereka untuk tetap berserah, berharap dan percaya hanya kepada tangan Tuhan yang hidup. Kami juga berdoa Tuhan untuk renovasi aula dan pastori GKI Karangjaya. Tuhan berikan hati kami untuk memulai Tuhan dengan keberanian iman kami. Untuk sekecil apapun Tuhan Yesus kami memulainya dengan iman. Kami percaya bahwa Tuhan akan menambahkan dari tangan-Mu yang hidup tercurah sehingga Tuhan pergumulan-pergumulan kami boleh selesai dalam penyertaan pertolongan Tuhan. Kami juga mendukung MPH Sinode dalam seluruh program keluarga dan pelayanan mereka. Kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan pelihara mereka dengan tangan pengasihan-Mu. Tuhan berkati gedung Tuhan Yesus Serbaguna yang masih dalam pengerjaan. Tuhan berkati tukang dan juga donatur Tuhan Yesus yang memberikan dan mendukung dana Tuhan Yesus, daya dan upaya untuk penyelesaian gedung ini. Tuhan Kau memberkati dengan tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sekali lagi kami berdoa yang ada di rumah yang menyaksikan acara ini dalam keadaan sakit, dalam keadaan Tuhan Yesus masalah dan pergumulan. Kami percaya bahwa hari ini Tuhan sedang melakukan perkara-perkara yang besar terjadi bagi hamba-hamba-Mu, sehingga kami dapat melihat penyertaan Tuhan yang sempurna yang menyertai yang berkati kami. Ini doa kami demi kemurahan Tuhan dalam nama Yesus. Kami menyerahkan pokok doa kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Namunlah ingat firman Tuhan pada hari ini. Biarlah masing-masing memberi dengan kerelaan hatinya, jangan dengan duka atau paksa, karena Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Sambil memberi pesanan, sambil mengangkat satu pujian, jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladang Tuhan. Roh Kudus yang diberi kekuatan, yang mengajar dan menopang. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah
iman, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari kita satu berdoa. Bapa kami surga, terima kasih Tuhan. Kami memulai doa, kembali lagi doa kepadamu pada malam hari ini. Kami berdoa untuk persembahan pada hari ini. Tuhan tahu bahwa kami memberikan persembahan dengan kerelaan hatinya dan dengan sukacita Tuhan. Apapun yang kami berikan, apapun kami kasih Tuhan, bila persembahan ini menjadi berkat murah-Mu Tuhan. Kami juga doa Tuhan dalam berkat-berkat kami Tuhan, supaya kami berikan kelimpahan bagi kami Tuhan. Inilah kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami naikkan syukur. Kami naikkan syukur padamu. Sekali lagi dengan segenap hati kita katakan bersama-sama. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian dikasihi dalam nama Yesus Kristus, peganglah firman Tuhan dan mengarahkan hati kita kepada janji-janjinya yang hidup, bahwa Ia yang menyertai, memberkati, melihara kita, menaungi, menguatkan kita, dan Ia juga yang akan menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya rahmat pengasihan dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, serta pertolongan yang manis yang indah bersama dengan Roh Kudus turun menangis memberkati jemaat sekalian, mulai dari saat ini sampai Maranatha dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Amin.
Amin. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.